Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Sajid Afif dengan nomor NIM 19026036. Saya dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan dari sistem pemberkasan arsip. Dan selanjutnya saya akan melakukan tutorial pemberkasan arsip menurut sistem AJAD. Cekidot. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tutorial, di sini saya akan membahas mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari pemberkasan sistem AJAD ini. Itu pembahasan yang pertama, apa itu pemberkasan arsip dengan sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen berdasarkan susunan abjad yang penyusunannya dilakukan terhadap nama orang atau organisasi, nama subjek, dan nama lokasi geografi. Semua itu disusun berdasarkan urutan abjad yang dimulai dari urutan pertama. Berikutnya yaitu apa fungsi dari pemberkasan arsip dengan sistem abjad ini. Fungsi dari pemberkasan arsip dengan sistem abjad ini adalah untuk menyatukan arsip dinamis yang berkaitan dengan nama tersebut. Namun, urutan tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan dengan subjeknya, karena berkas abjad nama dapat diakses langsung oleh pengguna sehingga tidak lagi memerlukan indeks nama. Tapi bukan berarti indeks nama itu tidak penting. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu tujuan dari pemberkasan arsip dengan sistem abjad. Ada beberapa tujuan dari penggunaan sistem ini. Umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena yang pertama dengan penggunaan nama menjadi lebih mudah diingat. Yang kedua, petugas lebih menginginkan dokumen disimpan dari nama yang sama. Yang ketiga, memudahkan pencarian dokumen karena hanya dicari melalui nama. Dan yang terakhir, memiliki langganan yang banyak dalam berkomunikasi. Nah, itu pembahasan sebelum yang saya sampaikan sebelum masuk ke tutorial selanjutnya. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melakukan sistem pemberkasan arsip menurut sistem AJAD. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pemberkasan arsip berdasarkan sistem AJAD. Bahan yang pertama itu yang akan dibutuhkan itu adanya label arsip seperti ini. Ada SKCK dan sertifikat dan akta. Jadi yang kedua adanya arsipnya seperti SKCK dan akta tadi. Kemudian ada label, ada map arsip, dan selanjutnya ada kotak arsip. Selanjutnya kita akan melakukan pengklasifikasian arsip berdasarkan sistem abjad tadi. Jadi kita dapat melakukan menyusun label arsipnya itu sesuai abjad. Yang pertama ada abjad A, kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian ada abjad S yang disertai huruf berikutnya E, kita letakkan di bagian tengah. Kemudian terakhir SKCK kita letakkan di sebelah paling kanan. Nah, tahap selanjutnya gitu kita dapat mencari dan menyesuaikan arsip yang akan kita susun tadi. Nah, pada label pertama itu ada akta, kita dapat menyusun akta. Kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian ada sertifikat, nah kita bisa diletakkan di sini. Kemudian terakhir ada SKCK diletakkan sebelah kanan. Nah, setelah menyusun sesuai label tadi, kita dapat meletakkannya meletakkannya di dalam map arsip seperti ini. Nah, supaya tidak sulit kita masukkan ini kemudian terakhir nah kita letakkan di sini, ada kesalahan. Nah, supaya mudah kita letakkan di sini. Kemudian arsip kedua kita susun di sini, ambil lagi map arsipnya, letakkan di sini. Kemudian masukkan label arsip di bagian atas supaya tidak sulit menemukannya. Kemudian terakhir ada SKCK, kita letakkan di bagian terakhir di sini. Nah, untuk memudahkan penemuannya sesuai sistem abjad, kita dapat menyusunnya dari abjad pertama di bagian atas, kemudian dilengkapi dengan abjad yang kedua di bagian bawah, dan yang terakhir di bagian terakhir. Nah,
selanjutnya kita dapat memasukkannya di dalam kotak map seperti ini, tidak sulit-sulit. Nah, untuk pencariannya kita dapat melihatnya dari bagian atas ini agar tidak sulit. Nah, bagian paling akhir itu menuliskan daftar arsip menurut sistem abjad tadi. Nah, tujuannya ini agar memudahkan pada proses penemuannya kembali. Jadi yang pertama kita dapat memilih arsip di dalam kotak arsip tadi, kita akan memilih satu. Nah, di sini kita dapati arsip akta. Nah, dari sini kita dapat menulis indeksnya, itu label arsip yang tadi, itu huruf abjad A. Nah, kemudian untuk kodenya, kode foldernya itu yang pertama yaitu di sini ada satu folder, kita dapat menulis satu. Nah, kemudian di bagian berkas ini kita dapat melihat berapa lembar arsip yang ada di dalamnya. Kita dapat menghitungnya, itu yang pertama. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 lembar arsip. Nah, kita bisa menuliskannya 3 lembar. Nah, kemudian keterangannya. Jadi kita dapat menentukan arsip apakah ini. Nah, di sini kita dapat menuliskan arsip akta kelahiran. Nah, mungkin itu yang dapat kita lakukan dalam proses menulis daftar arsip tadi untuk memudahkan penemuan kembali. Nah, kita bisa dapat menyusun arsip lagi, memasukkannya ke dalam kotak arsip supaya tidak berserakan. Nah, baiklah, hanya itu penjelasannya dapat saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan, stay safe, dan tetap di rumah. Kalau nggak terlalu penting tetap di rumah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.